Halo, jumpa lagi di Calvin Channel. Di video kali ini kita akan bahas Suma Kaiju Spare yang pernah muncul di Ultraman Decker, sekaligus bandingin dengan yang form origin. Nah, Suma Kaiju ini berubah menjadi form spare karena dimsum yang satu ini. Nani? Oke, tetap di Calvin Channel. You what? Oke, di Ultraman Decker pertama kali muncul yaitu Sparesaurus. Nah, Sparesaurus ini adalah musuh pertama dari Ultraman Decker. Dan Sparesaurus ini terbentuk dari spare-sparannya sendiri atau dimsum-dimsum ini. Nah, jadi dia itu bukan fusion antara spare dengan kaiju, tapi spare sendiri. Nah, dia ini adalah makhluk yang menyerap energi untuk spare. Jadi tangannya itu keren banget guys. Ini dia, kalian bisa lihat tangannya itu memang bener-bener besar banget. Terus kakinya itu kecil. Cuman untuk yang versi UMS ini dia bentuknya kecil dan juga ukuran badannya sangat kecil guys. Ini dia, kalian bisa lihat. Cuman pastinya juga ada unsur-unsur spare-nya. Dari desain sih aku suka ya, untuk warna biru-birunya itu, warna biru spare itu kayak bagus saja sih. Ini warna-warnanya bagus. Terus habis itu untuk bagian bawahnya itu seperti ini. Terus untuk bagian dari atas itu seperti ini. Ada juga sedikit kombinasi dari warna merah, jadi lumayan bagus guys. Untuk artikulasinya sih seperti ini ya. Seingatku nggak ada artikulasi, dan tepat sekali nggak ada artikulasinya. Jadi cuman kayak gini, cicak kecil saja. Terus habis itu selanjutnya di sini ada Neomegas guys. Nah, Neomegas ini juga nggak punya form originalnya, walaupun sebenarnya ada form original, cuman untuk versi mainannya nggak ada. Jadi Neomegas yang versi spare itu seperti ini. Dia itu seperti punya pedang ya, atau semacam senjata yang menggantikan tangannya. Terus habis itu di sini dia memiliki tanduk seperti unicorn. Terus dia juga memiliki beberapa bagian sirip dan juga ada duri-durinya. Ya, dari bentuknya sih menurutku bagus guys. Ada unsur-unsur spare-nya, cuman juga ada unsur-unsur khas dari kaijunya sendiri. Nah, dia ini seingatku sih kayak semacam kreasi ya. Semacam kreasi dari dokter yang ada di Ultraman Decker saat itu. Atau semacam profesor. Ya, seperti ini dia guys, Neomegas. Terus pastinya dia juga dibangkitkan oleh spare saat itu. Nah, terus habis itu selanjutnya di sini ada Megalotor guys. Nah, ini dia Megalotor. Besar banget sih Megalotor ini. Nah, ini dia Megalotor yang versi DX, dan juga dia memiliki form spare. Cuman nggak sampai membedakan banget ya untuk form spare-nya. Ini dia. Untuk yang form spare itu cuman menambahkan semacam duri-duri di bagian pundak sini. Ada duri-duri spare, juga ada sedikit unsur-unsur spare di bagian pundak sini. Dan di sini ada semacam retakan spare. Di bagian satunya juga sama. Terus matanya untuk yang versi spare itu, yang versi spare seperti ini ya. Untuk matanya itu berwarna biru. Nah, jadi memang nggak terlalu beda jauh ya dengan yang versi biasa. Bahkan kayaknya itu aja yang membedakan antara yang versi spare dan juga yang versi original. Tapi dari desainnya sendiri sih menurutku cukup aneh ya, karena ada unsur-unsur hewan-hewan laut. Terus juga mengerikan karena kepalanya itu keputar 180 derajat. Ya, walaupun itu desainnya menurutku sih bagus. Terus habis itu untuk warnanya nggak terlalu berbeda jauh ya. Ini dia seperti ini. Nah, yang membedakan di ceritanya itu adalah untuk yang versi Megalotor sendiri ini adalah Carmeara. Nah, jadi dia yang mengendalikan Megalotor ini. Cuman di versi Ultraman Decker ini Carmeara keluar dari Megalotornya dan melawan dirinya sendiri, atau versi kaijunya sendiri. Oke, terus habis itu untuk artikulasi kita akan cek. Ini dia untuk bagian tangan, capitnya ada artikulasi. Terus habis itu di mana lagi ya? Oh, kayaknya nggak ada. Sudah, itu dia untuk versi spare Megalotor dan juga Megalotor yang versi original. Dan di sini juga ada Red King. Nah, ini adalah Red King yang versi original, dan ini adalah Red King yang versi spare.
Nah, untuk Red King yang versi spare ini memang bener-bener Red King karena akhirnya warnanya menjadi merah. Cuman untuk yang versi original ini dia warnanya hijau. Harusnya bukan Red King ya, tapi Green King. Oke, untuk bentuknya sendiri sih pastinya lebih mengerikan yang versi spare karena di sini ada semacam kayak apa ya? Kayak eyeshadow gitu untuk di bagian matanya sini. Satunya juga sama, terus matanya itu berwarna biru sama seperti ciri khas dari spare. Biasanya sih warna-warna matanya itu biru. Terus habis itu di sini juga ada beberapa batu-batu spare di bagian belakang juga ya, karena Red King yang versi biasa itu belum dimasukin spare, jadi untuk bagian belakangnya itu cuma ada lapisan-lapisan kue lapis dia. Terus dia juga nggak memiliki batu-batu spare. Dan untuk yang spare ini kalau diperhatikan lagi giginya lebih tajam ya, terutama di bagian taring ini lebih tajam dan juga lebih panjang dibandingkan yang versi original. Ya, seperti ini dia untuk perbandingannya. Terus habis itu untuk bagian kaki itu akhirnya berubah menjadi kuku dan bukan menjadi semacam lingkaran-lingkaran ya. Ini dia. Jadi berubah menjadi kuku gitu untuk yang versi spare. Terus untuk artikulasi itu ada di bagian tangan. Terus habis itu kelihatannya sih ada di bagian ekor ya. Ya, benar sekali ada di bagian ekor. Dan itu dia perbandingan antara Red King yang versi spare dan juga yang versi biasa. Oke, untuk tempatnya udah mulai penuh guys. Kena Megalothor. Terus habis itu yang selanjutnya di sini ada Geomos. Ini dia untuk Geomos, ekornya memang bener-bener panjang banget ya. Terus dia juga memiliki form spare. Nah, ini dia untuk form spare-nya. Untuk bentuk sih kelihatan beda banget ya. Beda jauh malah. Ini dia untuk yang versi spare itu dia lebih mengerikan dan juga tanduknya itu kayak ke samping gitu ya. Tanduknya itu ke samping. Tapi kalau yang versi biasa ini dia tanduknya ke bawah saja. Terus dia juga memiliki tanduk yang dari sini, dari kepala ke belakang. Jadi seperti ini dia. Terus habis itu dia juga memiliki beberapa unsur-unsur spare di bagian tangannya. Ini dia ada batu-batu spare. Untuk yang versi biasa itu nggak punya ya. Dan untuk bagian depannya tuh seperti ini. Ini dia juga ada batu-batu spare-nya di bagian tangan, bagian perut juga ada. Mukanya tuh malah penuh spare. Terus di sini juga ada di bagian bagian punggungnya itu tanduk-tanduknya tambah besar lagi, tambah mengembang karena ada sedikit unsur-unsur spare-nya. Dan warnanya pun berubah menjadi warna biru yang awalnya berwarna ini kayak semacam coklat-coklat gelap gitu, coklat abu-abu. Terus di sini di bagian dadanya itu juga berwarna silver dan ada sedikit campuran dari warna biru. Ya, jadi memang sedikit berbeda ya dibandingkan yang versi biasa. Bahkan ekornya tuh sedikit berbeda ya. Ini dia sedikit berbeda guys. Tapi untuk bagian ujungnya itu masih sama. Saking aja untuk yang versi UMS itu jadi kesambung. Ya, walaupun seperti itu tapi lebih bagus ya. Tetap bagus sih. Jadi ya bagus memang. Terus habis itu untuk bagian tangannya itu ada artikulasi guys yang versi spare. Dan juga untuk bagian mana lagi ya? Oh, ternyata itu aja yang ada artikulasi di bagian tangan saja. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah Gomora. Ini dia Gomora. Dan pastinya dia juga memiliki form spare-nya. Nah, ini dia untuk form spare-nya. Jadi kita akan singkirkan dulu beberapa kaiju yang sudah kita review. Untuk bentuknya sendiri tuh seperti ini dia guys. Untuk bentuknya itu ya sedikit berbeda, terutama di bagian tanduk. Nah, untuk bagian tanduk yang versi spare Gomora ini dia lebih panjang sebelah dibandingkan satunya. Bahkan sedikit nekuk guys, sampai maju seperti ini. Terus untuk yang versi biasa itu tanduknya simetris. Dan dia itu juga memiliki warna yang berwarna putih. Dan di sini juga ada beberapa batu-batuan spare. Nah, untuk yang versi Gomora biasa itu dia tidak memiliki batu-batuan spare karena dia memang belum dimasukin atau diinfeksi oleh spare-nya. Cuman di sini dia tetap memiliki semacam duri
cuman karena ini spare jadi desainnya dibuat lebih panjang lagi untuk duri-durinya. Nah, jadi kalau diperhatikan lagi, spare ini cuman membuat duri atau membesarkan durinya yang sudah ada. Biasanya sih seperti itu. Terus dia juga memiliki warna-warna putih seperti ini. Dan untuk ekor Gomora yang versi spare ini seperti ini dia guys. Ekornya itu tambah nggak beraturan dan juga berduri banget. Wah. Terus untuk bagian dadanya itu seperti ini dia guys. Dadanya seperti ini, ada sedikit spare-sparenya untuk di bagian dada. Dan untuk yang versi Gomora biasa ini dia tidak memiliki semacam semacam ornamen spare di bagian dadanya pastinya. Terus juga lagi untuk yang versi spare ini bentuknya lebih mengerikan ya dibandingkan yang versi original. Yang original itu biasanya lucu-lucu, terus tingkahnya juga lucu. Nah, untuk yang versi spare ini lebih mengerikan. Dan kalau nggak salah yang terakhir itu, untuk film terakhir dari Ultraman Dagger itu bahkan spare-nya itu keroyokan. Yang pas itu muncul Gomora, terus juga ada Neo Mega sama Red King ngeroyok Ultraman Dagger. Nah, untuk musuh terakhir, kalau nggak salah sih untuk serial terakhir, musuhnya Ultraman Dagger itu adalah Mother Spare. Nah, bisa jadi bener, bisa jadi salah. Pokoknya musuh dari Ultraman Dagger itu nanti ada Mother Spare atau mbok-mbokan dari spare-nya. Oke, itu tadi reviewku tentang semua kaiju spare dan juga semua kaiju yang versi originalnya. Oke, kesimpulannya adalah dimsum ini nggak enak guys. You what? Oke, kesimpulannya adalah dari semua kaiju yang di sini, aku lebih suka yang versi original karena bentuknya lebih khas dan juga lebih lucu dibandingkan yang versi spare. Nah, menurut kalian lebih bagus yang versi spare atau yang versi original? Bisa tulis di komen. Oke, sekian reviewku. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Calvin Channel. Bye. Pikachu? Kakayake. Wah.